Berbicara tentang Sumpah Pemuda, kita tidak bisa tidak mengingat peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun 1928. Kongres Pemuda Indonesia tahun itu menghasilkan sebuah ikrar yang begitu penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Tapi, tahukah Anda bahwa Sumpah Pemuda itu bukan hanya sekadar sebuah ikrar? Ia memiliki makna yang begitu dalam dan luas, sehingga menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum pemuda, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana bunyi teks asli Sumpah Pemuda? Simak informasinya berikut ini. Pertama, kami Putera dan Putri Indonesia mengakui bertumpah darah Jang Satui, tanah air Indonesia. Kedua, kami Putera dan Putri Indonesia mengakui berbangsa Jang Satui, bangsa Indonesia. Ketiga, kami Putera dan Putri Indonesia menjoin Bahasa Persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini lahir dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, dan dihadiri oleh organisasi pemuda, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Bataks Bon, Pemuda Indonesia, Jong Islamiaten Bon, Jong Selebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda II dilaksanakan 2 kali, yaitu tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober 1928. Pada rapat pertama tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingen Bon, KJB, Lapangan Banteng, para pemuda berdiskusi tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut Muhammad Jamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Pada rapat kedua sesi pertama pada Minggu, 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop, para pemuda membahas masalah pendidikan. Poerno Muwelan dan Sarmidi Mangwensarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, serta keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Lalu, pada sesi kedua di Gedung Indonesia Klub Gebu, yang sekarang telah menjadi Museum Sumpah Pemuda, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan juga mengatakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Pada sesi kedua inilah menghasilkan sebuah rumusan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, yaitu, pertama, kami Putera dan Putri Indonesia mengakui bertumpah darah Jang Satui, tanah air Indonesia. Kedua, kami Putera dan Putri Indonesia mengakui berbangsa Jang Satui, bangsa Indonesia. Ketiga, kami Putera dan Putri Indonesia menjoin Bahasa Persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia? Mari kita berdiskusi dan berbagi pendapat tentang Sumpah Pemuda dan artinya bagi kita.